Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala al-kabir al-muta'al, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Al-Imam Al-Ghazali di dalam salah satu karya beliau berjudul Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan salah satu tujuan daripada berpuasa adalah kasru nafsi. Apa itu kasru nafsi? Melatih diri kita untuk bisa menguasai nafsu kita sendiri. Jadi di antara hikmah berpuasa adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur nafsu. Nafsu yang bersifat biologis dilarang, padahal halal. Hubungan seksual antara suami istri, tapi dilarang. Kenapa? Karena Allah ingin melatih agar kita bisa menguasai keinginan kita yang sumbernya dari nafsu. Makan, minum, demikian juga. Dan nafsu ini kelemahannya satu, yaitu ketika tidak makan, tidak minum, di saat itu nafsu melemah. Ketika dia melemah, kita lebih mudah menjinakkannya. Ada satu kitab karya Syekh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais Samarqandi, ulama kelahiran abad ke-3 Hijriah, tahun 333 Hijriah. Beliau lahir di kota Samarqandi. Samarqand satu kota yang ada di Uzbekistan. Beliau ini bukan sekedar ahli fikih, bukan sekedar sufi, tapi juga mufassir. Punya kitab tafsir namanya Bahrul Ulum. Saya di awal-awal belajar ketika di Jakarta, sempat membaca kitab tersebut di hadapan guru, Bahrul Ulum. Kemudian beliau punya juga kitab namanya Bustanul Arifin, kitab tasawuf Qurratul Uyun wa Mufarrihu Qalbil Mahzun. Di situ beliau membahas tentang sanksi-sanksi dosa. Meninggalkan sholat dengan sengaja ada sanksinya. Idza taraka rajulu faridatan wahidatan muta'ammida kutiba ismuhu ala babin nar fulan la budda min dukhulin nar. Salah satu hadis yang beliau nukilkan dalam kitabnya, Nabi bersabda, apabila seseorang meninggalkan solat, sekali solat yang ia tinggalkan muta'ammida dengan sengaja, tanpa dia bertobat, tanpa dia menyesali perbuatan itu dan mengqadanya, kutiba ismuhu ala babin nar, namanya sudah tertulis di dalam pintu neraka. Fulan la budda min dukhulin nar. Kalau dia meninggal dunia saat itu belum bertobat, harus masuk neraka si fulan. Itu sertifikasi, bukan sertifikasi tanah, bukan sertifikasi rumah, tapi sertifikasi neraka. Sekali meninggalkan salat dengan sengaja, makanya minal kabair. Dalam keadaan apapun harus salat, dimanapun juga harus salat. Itu salah satu kitab beliau. Nah, dalam kitab beliau yang populer namanya Tanbihul Ghafilin. Itu kitab yang sangat populer yang beliau susun. Di dalam kitab tersebut beliau ceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal dan memerintahkan kepada akal.
Ya aqlu akbil fa akbal. Ya aqlu adbir fa adbar. Wahai akal, ketika Allah ciptakan akal, lamma khalaqallahu al-aql, Allah perintahkan, wahai akal, maju. Akal maju. Wahai akal, adbir, mundur. Akal ikut mundur. Kemudian Allah berkata kepada aqlun, ya aqlun, man ana? Wahai akal, saya siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta man? Dan engkau siapa wahai akal? Akal menjawab, anta rabbi, engkau adalah penciptaku. Wa ana abduka dhaif, dan saya hambamu yang lemah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan kepada akal, karena engkau taat kepada saya akan jadikan engkau adalah ciptaanku yang paling mulia. Makanya kita ini kalau akal hilang, semua ibadah tidak sah. Karena ini yang paling mulia. Kata akal dalam perspektif tasawuf itu nyambung dengan hati. Imam Ghazali mengatakan, ya akal itu hati, hati itu akal. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Setelah Allah ciptakan akal, Allah ciptakan nafsu. Lamma khalaqallahu nafsa qala. Ketika Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah perintahkan, ya nafsu akbili, maju. Enggak mau, fa'abat. Ya nafsu adbiri, fa'abat. Wahai nafsu mundur, fa'abat, tidak mau, melawan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ya nafsu man ana wa man anti, ya muannas, ya. Wahai nafsu, saya siapa, engkau siapa? Kata nafsu, ya anta wa ana. Ya kamu adalah kamu, saya adalah saya. Itu pembangkang. Ini yang maksud di dalam Al-Quran, pernyataan Nabi Yusuf, ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Ini contohnya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat masukkan nafsu tersebut ke dalam neraka. Mi'ata am, 100 tahun. Sudah diazab dalam neraka 100 tahun, dibakar dalam neraka 100 tahun. Allah perintahkan dikeluarkan kembali itu nafsu. Kemudian Allah bertanya kembali kepada nafsu, ya nafsu man ana wa man anta. Wahai nafsu, saya siapa, engkau siapa? Jawaban yang sama, anta wa ana. Masukkan lagi ke dalam neraka. Narul bard, neraka dingin. Karena yang panas dia tetap membangkang. Masukkan ke neraka dingin 100 tahun. Diazab. Sudah 100 tahun dikeluarkan lagi. Allah bertanya lagi, ya nafsu man ana wa man anti? Aku siapa, engkau siapa? Jawaban yang sama, anta wa ana. Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Diperintahkan lagi oleh Allah Ta'ala, wahai malaikat, bawa ini nafsu ke dalam neraka al-ju' wal atash, neraka lapar dan haus. Dalam neraka tersebut tidak dikasih makan, tidak dikasih minum 100 tahun. Sudah 100 tahun dikeluarkan, itu nafsu sudah lemah, ya. Karena di dalam beberapa riwayat dalam neraka juga ada makanan. Az-zakum itu makanan neraka. Maka Allah bertanya, wahai nafsu, siapa saya dan siapa engkau? Ketika itu baru dia mengakui, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah penciptaku, saya adalah hambamu yang lemah. Kenapa dia bisa tunduk, bisa sadar? Karena dia tidak makan, tidak minum. Itulah kata Imam Samarqandi, Abu Lais mengatakan, inilah salah satu hikmah berpuasa, kita lebih mudah menaklukkan nafsu kita. Al-Imam Ghazali mengatakan, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu mengatur nafsunya. Orang paling bahagia, dia kuasai nafsunya. Tapi orang yang paling sengsara adalah orang yang hidupnya diatur oleh nafsu. Dan ini musuh yang paling berbahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Allamil Ghuyub karya Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi, dalam kitab beliau ada satu hadis Nabi katakan, a'ada aduwik nafsuka allati baina zambaik. Musuh yang paling berat bagimu adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Al-Imam Tabrani meriwayatkan, yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mu'jam, Nabi bersabda, thalathun muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Syuhun muta', yang pertama kikir yang ditaati. Yang kedua adalah hawan muttaba', hawa yang diikuti. Jadi hawa ini tidak bisa dipisah dengan nafsu. Makanya selalu menjadi satu kata, hawa nafsu. Tapi berbeda. Yang memerintahkan segala sesuatu di dalam diri kita itu nafsu. Kemudian dorongan untuk melakukan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu itu hawa. Kendaraannya hawa adalah syahwat. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Nafsu, hawa, syahwat. Syahwat artinya keinginan. Dan hawa ini tidak bersifat negatif saja. Keinginan yang baik dikatakan hawa. Hawa pakai ha, hadada. Keinginan yang buruk dinamakan juga hawa. Makanya Nabi katakan 3 hal yang membinasakan, makna membinasakan sebagaimana dijelaskan dalam Syarhu Ihya Ulumuddin karya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi Al-Lugawi Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Allama As-Sufi. Beliau mengatakan makna muhlikat di sini amal ibadah kita hancur, pahalanya. Salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tapi ada penyakit. Penyakit kikir, penyakit sombong, penyakit ujub. Ini dia menggugurkan seluruh pahala yang kita lakukan. Makanya Nabi katakan muhlikat, membinasakan. Bahkan di kitab Ihya itu ada bab munjiat wa muhlikat, bab yang menyelamatkan, bab yang membinasakan. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi, dia bangga terhadap dirinya. Itu satu pernyataan Nabi bahwa kita harus meyakini nafsu yang ada dalam diri kita adalah musuh kita. Bahkan Abu Lais Samarkandi mengatakan musuh kita yang memiliki visi misi yang sama menjerumuskan kita ke dalam neraka dan melanggar perintah Allah itu 4. Yang pertama adalah ad-dunya. Makna dunia di sini adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada ketaatan pada Allah Ta'ala, lalai kepada Allah, lalai kepada akhirat. Yang kedua musuh kita adalah asy-syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah nyatakan syaitan itu musuh yang nyata. Al-Imam Al-Aini ketika mensyarahkan kitab Sahihul Bukhari, judulnya Umdatul Qari nama kitabnya, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis Nabi, inna syaitana yajri min majri ibni Adam, setan itu mengalir di tempat aliran darahnya Bani Adam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan cara syaitan menggoda manusia lewat bisikan. Makanya Allah isyaratkan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia bisikkan masuk ke dalam pori-pori. Bisikan tersebut masuk ke dalam pori-pori, tembus kulit masuk ke dalam daging. Bisikan itu mengikuti aliran darah sampai masuk ke dalam hati. Disitulah dia membisikkan di dalam hati kita keburukan-keburukan. Itu caranya syaitan membisikkan kejahatan. Musuh yang ketiga adalah nafsu, kata Abu Lais Samarkandi. Yang keempat adalah syaitanul insi, ada syaitan jenis manusia. Syaitan, kata Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni mengatakan,
diambil dari kata syatona, artinya jauh. Jadi syaitan itu sebenarnya bukan makhluk tapi sifat. Makhluknya adalah jin, minal jinnati wan nas. Di situ Allah sudah isyaratkan syaitan itu syayatai. Ada dua jenis, al-ins wal jin. Jenis manusia, jenis jin. Syaitan sifat yang dimana dia mengajak orang lain kepada kejahatan, itu namanya syaitan, baik jin ataupun manusia. Itu penafsiran yang Syekh Ali Sobuni nyatakan dalam kitabnya Soffatut Tafasir, dan juga kitab Ayatul Ahkam, Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Yang luar biasa Imam Ghazali membahas kitabnya Kimia Sa'adah. Kitab karya beliau berjudul Kimia Sa'adah. Di dalam diri kita ini ada 4 sifat. Yang pertama sifatul bahaim, sifat hewani. Sifat hewani. Kita punya itu manusia. Makanya makan, minum, tidur itu hewan juga melakukan. Hewan juga makan, hewan juga minum, hewan juga tidur. Makanya orang yang hidup tanpa ibadah, hanya makan, minum, tidur, melampiaskan seksualnya, biologisnya, tanpa dia ibadah, maka Imam Ghazali katakan sama seperti hewan. Makanya Allah sifati dalam Al-Quran, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah yang sebutkan, Allah yang sifati. Banyak dari bangsa jin dan manusia kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ini hati-hati, ada kalimat kathiro. Kathiro itu banyak. Jin manusia masuk ke dalam neraka. Siapa mereka yang paling banyak masuk ke dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak digunakan berfikir. Dikasih nasihat oleh Allah lewat Al-Quran, dia tidak terima. Dikasih nasihat oleh Allah lewat lisan Nabi Muhammad, dia tidak terima. Dikasih nasihat lewat lisan-lisannya para ulama, dia tidak terima. Dia tetap melakukan kemaksiatan, kejahatan. Kenapa tidak terima? Akal dia tidak gunakan berfikir. Kalau akal sudah tertutup, setelahnya ayun, mata tidak berfungsi lagi, telinga tidak berfungsi lagi untuk bisa mencerna kebaikan yang sampai kepadanya. Allah katakan mereka itulah seperti hewan ternak. Allah yang nyatakan kal an'am. An'am ini hewan ternak berkaki 4, unta, sapi, kambing dan jenisnya. Itu namanya an'am. Makanya ada surat namanya surat Al-An'am. Di dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus, 45 jilid kitab tersebut, karya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi menjelaskan disebut dengan an'am karena kita manusia bisa menikmati daripada daging hewan tersebut, dari kata ni'mah. Itu musuh. Imam Ghazali katakan sifat pertama sifat hewani. Makanya Allah Ta'ala mendidik kita keluar dari sifat tersebut. Diatur waktunya boleh, tapi tunggu nanti maghrib baru bisa makan lagi. Tujuannya satu, agar kita keluar dari sifat hewani. Sifat hewani. Sehingga orang yang balas dendam di dalam berpuasa itu juga puasanya insya Allah diterima oleh Allah, tapi pendidikan puasanya dia tidak dapati. Nanti ketika berbuka puasa beli macam-macam. Tidak dilarang makanan enak. Hukum makan itu mubah selama makanannya halal. Tapi kan ada hikmah pendidikan.
keinginan itulah momentum di mana kita bisa menguasai nafsu. Wah, ini sebentar nih, beli apa ya, dalampa, kue tar susu, kue sus, macam-macam. Tapi ketika makan ya hanya 1 biji 2 biji sudah kenyang. Tapi dia sudah kalah sama nafsunya. Kenapa? Dia sudah mengikuti keinginannya. Sudah ada niat balas dendam. Padahal ketika keinginan itu muncul dilawan, itulah hikmah puasa. Makanya Abu Yazid Al-Bustami mengatakan dalam kitab Tagribul Usul karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan, uridu an la urid. Saya ingin untuk tidak ingin. Saya ingin untuk tidak ingin. Karena maknanya apa? Keinginan itu sumbernya dari nafsu. Orang yang sudah dikuasai oleh nafsu, ciri-cirinya diantaranya adalah dia diperbudak oleh keinginan, bukan kebutuhan. Orangnya di rumah 1 orang, mobilnya 5, pakainya hanya 1. Orangnya 1 orang, tasnya ribuan, dikoleksi, dipamerkan di YouTube. 1 tas harga 1 miliar. Orang tuanya rumahnya petak, kontrakan, tetangganya kelaparan. 1 tas 1 miliar. Ini harta jadi fitnah yaumal qiyamah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kenapa bisa demikian? Karena keinginan, bukan kebutuhan. Apa yang muncul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, dia akan turuti. Makanya Abu Yazid mengatakan, uridu an la urid. Saya ingin untuk tidak ingin. Nah, dan juga ada yang aneh, keinginan makan. Bangun pagi pikirnya makan. Sudah sarapan pagi, makan lagi. Makan hukumnya halal. Tapi ketika dia sudah keluar dari kebutuhan, masuk kepada satu bab namanya hirsun, rakus. Itu yang dilarang. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu kanat skimatuhu ma yakhruju minhu. Orang yang hanya pikirannya sehari-hari adalah masalah perut, masalah kemaluan, 2 itu saja sehari-hari yang dia fokuskan, dia pikirkan, maka harganya itu sama seperti yang keluar dari perut. Harga orang itu sama seperti yang keluar dari perut, kotoran. Itu tarbiyah dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sifat yang kedua adalah sifatus syiba. Dalam diri kita ada sifat hewan buas. Makanya manusia kalau kejam itu lebih sadis daripada hewan. Belum pernah saya dapat berita singa, harimau membunuh anaknya. Tapi kalau manusia banyak. Kenapa? Sifat buasnya itu ada, bahkan lebih buas daripada hewan buas. Puasa artinya imsak, menahan diri daripada dorongan nafsu dan hawa. Itu bukan hanya inni shaim. Makanya Nabi membuat ilustrasi, ada orang mencela engkau, kemudian dia ingin mengajak engkau berkelahi. Nabi katakan, bilang kepadanya, inni shaim, aku sedang puasa. Itu ucapan kita yang mengatakan kepada diri kita sendiri, kepada nafsu kita, sabar, jangan emosi, jangan marah, jangan lawan, jangan mencaci. Wahai nafsu, sabar. Ini hikmah puasa, saya lagi puasa. Itu pendidikan yang ada di dalam puasa Ramadan. Makanya ulama katakan Ramadan madrasatus sholihin. Bulan Ramadan ini sekolah bagi orang-orang soleh. Sifat yang ketiga kata Imam Al-Ghazali namanya sifatus syayatin, sifat syaitan. Itu ada dalam diri kita. Kalau 3 sifat ini bisa kita lawan, bisa kita hilangkan, maka irtaqa, kita akan naik ke derajat bukan manusia,
tapi sifatul malaikah, derajat sifat malaikat. Kalau tiga ini kita bisa lawan. Makanya salah satu metode melawan ini sifat, ini nafsu yang ada 7 tingkatan. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsu mulhamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu kamilah. Yang kedua, yang awal itu adalah jahat. Nafsul ammarah, nafsul lawamah, masih ada potensi kejahatan. Ini bisa kita lawan, kita akan masuk kepada nafsu mutmainnah. Tenang di dalam kebaikan, ketaatan. Itu. Tingginya nafsul kamilah, sempurna para nabi, para rasul. Kalau sudah naik nafsu tingkatan malaikat luar biasa, dia akan mencapai satu derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikenal dengan aulia, para wali. Para aulia itu semuanya mencapai sifatul malaikah, sifat malaikat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha, dalam salah satu kitabnya Al-Gunyah atau kitabnya Al-Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, atau dalam kitabnya Futuhul Ghaib, seorang ulama besar dari anak cucunya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, masih daripada garis nasabnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani yang lahir tahun 470 wafat 561. Beliau mengatakan ada perbedaan dosa yang didorong oleh syaitan dan dosa yang didorong oleh nafsu. Kalau dosa yang kita lakukan yang sumbernya berasal dari nafsu adalah dosa-dosa yang terasa nikmat, terasa lezat, itu dari nafsu. Zina, ya, kemudian minum khamar. Jadi dosa-dosa yang sifatnya nikmat itu sumbernya dari nafsu. Sehingga Nabi katakan di dalam hadis, hujibat al-jannah bil makarih. Surga itu diliputi oleh hal yang tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena tadi keinginan itu kita lawan. Tidak enak keinginan itu dilawan, tapi disitulah surga, kata Nabi Muhammad SAW. Makna keinginan di sini tentunya keinginan kejahatan, keinginan yang buruk, keinginan maksiat. Dilawan surga. Wa hujibatin nar bisyahwat wal ladzat, kata Nabi SAW. Adapun neraka diliputi oleh syahwat yang buruk, kelezatan yang sifatnya mendatangkan dosa. Itu kita ikuti, nar, kata Nabi, neraka. Itu kita ikuti, neraka. Dan nafsu ini bukan hanya mengajak kepada keburukan, tapi kebaikan juga. Kebaikan tapi ujung-ujungnya adalah kejahatan. Contoh, ada orang ibadah dengan nafsu, tentunya nafsu ammarah. Dia beribadah luar biasa. Tapi puncaknya apa? Memunculkan kesombongan. Itu sumbernya dari nafsu. Dia melakukan kebaikan tapi puncaknya adalah penyakit hati. Itu sumbernya dari nafsu. Merasa surga milik diri sendiri, menganggap orang lain dalam neraka. Itu sumbernya dari nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali memberikan obat bagaimana agar kita bisa menundukkan nafsu. Caranya satu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, bitarki syahwat, meninggalkan syahwat yang buruk. Ada bisikan yang mendorong kita melakukan kejahatan, kita lawan itu. Dan memang harus dilawan. Alladzina jahadu fina, yang sungguh-sungguh melawan itu. Lanahdiyannahum subulana, kami berikan petunjuk ke jalan kami. Dilawan, tidak bisa diikuti. Bitarki syahwat. Dikisahkan di dalam salah satu kitab karya Al-Ghazali juga,
Ada seorang rahib, pendeta, ini punya kelebihan kasyaf. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya al-kasyaf. Al-kasyaf itu dia terlintas dalam benaknya bisa mengetahui isi hati seseorang. Al-kasyaf. Tapi yang uniknya yang mendapatkan ini rahib, pendeta. Sehingga berita ini tersebar luas, orang-orang heran. Termasuk ada seorang ulama, dia ingin mendatangi pendeta tersebut, menanyakan apa amalnya sehingga bisa kasyaf, terkenal di penjuru tempat di negerinya. Maka ulama itu datang menemui sang pendeta. Dia bertanya kepada pendeta, apakah benar engkau kasyaf? Sebelum dia menyampaikan itu, pendeta sudah menjelaskan, langsung praktek. Oh, kau datang kemari mau begini. Heran ini ulama, luar biasa, isi hati saya dia tahu. Kemudian sang ulama mengatakan, wahai rahib, dari mana kau dapatkan kelebihan ini? Dia katakan, dari nabi kalian. Dari nabi kami. Iya, nabi kalian kan pernah menyatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian terkecuali hawa nafsunya dia tundukkan untuk taat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan nabi kalian mengatakan di dalam banyak hadis untuk melawan hawa nafsu, dan saya praktekkan itu. Karena saya praktekkan itu, maka saya diberikan kelebihan oleh Allah, disebutkan Allah, dengan bisa mengkasyaf isi hati manusia yang datang kepada saya. Bagaimana yang kau lakukan? Seluruh dorongan nafsu yang mengajak kepada makankah itu, minumkah itu, tidur, selalu saya menyalahinya. Ketika saya terdorong oleh nafsu untuk minum air es, ma'ul barid, saya minum air hangat. Ketika nafsu perintahkan saya waktunya tidur, saya tidak tidur. Nanti nafsunya tidak tidur, saya tidur. Ketika nafsu ingin makan makanan ini, saya makan makanan yang lain. Jadi setiap hari dorongan nafsu tersebut dia lawan. Apa yang terjadi? Dibukakan dia keramat, walaupun dia bukan agama Islam. Maka ulama itu mengambil kesempatan, dia berdakwah. Kalau benar ini kau dapatkan dari nabi kami, kenapa sampai sekarang tidak masuk Islam? Dia bilang tidak, saya tidak akan masuk Islam. Akhirnya ulama ini marah, ayo masuk Islam. Dipukul itu meja, baru dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bingung ini ulama, ajak baik-baik masuk Islam tidak mau, kemudian dipaksa dengan kasar baru masuk Islam. Bilang, kenapa tadi saya ajak baik-baik dengan sopan, dengan lemah lembut untuk masuk ke dalam agama Islam, engkau menolak. Tapi di saat saya keras, saya kasar, saya paksa, baru engkau masuk Islam. Apa kata sang pendeta? Di saat engkau mengajak dengan lemah lembut, itu nafsu bilang sudah masuk Islam tuh, kasihan. Masuk sudah. Itu dia ajak dengan baik itu. Dan saya punya prinsip kan harus melawan nafsu. Tapi di saat engkau kasar, nafsu bilang, jangan masuk Islam. Kasar dia, paksa itu. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Maka saya masuk Islam. Nah, ini namanya suluk. Tidak dipaksakan, tapi kalau orang ingin mengendalikan hawa nafsu, butuh riyadhah, butuh mujahadah, butuh latihan. Butuh sungguh-sungguh. Kita mendidik akhlak kita menjadi baik itu bukan gratis, tidak. Tapi dipaksa. Sifat sombong yang ada dalam hati kita harus kita lawan dengan tawadhu. Sifat kikir yang ada dalam diri kita harus kita lawan dengan dermawan, harus dilawan. Nanti kalau dilakukan terus-menerus, sifat-sifat yang jahat ini akan keluar. Yang ada dalam diri kita sifat yang baik. Karena sudah menjadi adah.
Makanya para pakar bahasa ketika menjelaskan definisi akhlak, mereka mengatakan al-'adah, iradah. Akhlak itu adalah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari sampai menjadi sifat. Itu. Ya barakallahu li wa lakum fil karim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.